Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru, kita akan belajar bersama. Sebelum kita belajar, mari persiapkan dirimu terlebih dahulu. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar bersama Ibu Guru, maka mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang keempat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memberi tanda kuat dan lemah suara pada lagu anak-anak. Yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi dari hasil pengamatan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Masih ingatkah kamu dengan lagu Membuang Sampah? Nah, masih ingat ya? Lagu Membuang Sampah ini ciptaan Pak Ate Mahmud. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah dengan semangat. Perhatikan kembali kuat dan lemahnya tekanan lagu. Nah, ada tanda dinamiknya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras, tanda garis bergelombang dinyanyikan lembut, baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Ibu sudah buatkan tanda-tandanya pada lagu Membuang Sampah. Nah, contohnya jangan membuang sampah di mana-mana. Nah, tanda dinamiknya adalah tanda garis bergelombang. Berarti kita nyanyikan dengan lembut ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu juga. Dia tanda garis bergelombang, berarti dinyanyikan dengan lembut. Seperti itu juga dengan lagu yang lain. Perhatikan tanda dinamiknya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Nah, disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Apa isi teks di atas? Bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Nah, isi teks di atas adalah menceritakan halaman rumah yang tidak sehat, serta ya pendapat kita kalau halaman rumah yang tidak sehat itu tidak baik ya. Sehingga kita perlu merawat lingkungan. Contohnya dengan membuang sampah dan menyapu sampah. Lalu kita mendaur ulang sampah, lalu menyiram tanaman setiap hari, dan sebagainya. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ada gambarnya, coba perhatikan. Apa kesimpulanmu tentang isi gambar? Dari gambar kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat lingkungan rumah yang tidak sehat. Sampah-sampah rumah tangga terjatuh dari tempat sampah sehingga apabila dibiarkan terus-menerus akan membuat lalat dan nyamuk bersarang sehingga orang-orang yang tinggal akan terkena penyakit. Ya, maka lalat dan nyamuk akan datang ke tempat sampah sehingga siapa orang yang tinggal di tempat itu atau orang yang terdekat dari tumpukan sampah tersebut akan terkena penyakit. Nah, anak-anak selain itu anak-anak dapat menulis informasi yang anak-anak peroleh setelah mengamati gambar. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti.
Nah, ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar potongan kertas dan gambar kemasan makanan. Ya. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Ya, kalau contohnya potongan kertas atau gambar yang pertama itu merupakan jajar genjang. Nah, kalau kemasan makanan coklat termasuk persegi panjang. Nah, bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Nah, ini tadi gambar potongan kertasnya ya. Nah, ternyata gambar potongan kertas ini adalah jajar genjang. Memiliki banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut ada 4. Nah, dari mana ini semua atau apakah arti sisi, sudut, dan titik sudut? Nah, yang pertama, sudut adalah pertemuan antara dua ruas garis atau sisi. Nah, titik sudut adalah pertemuan dua kaki sudut. Nah, ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujungnya. Ruas garis disebut juga dengan sisi dari bangun datar. Nah, kalau ruas garis itu sama dengan sisi bangun datar, sehingga berapakah sisinya? Nah, jika ditanya berarti menanyakan ruas garisnya juga. Nah, sebenarnya apa bangun datar? Nah, kita sudah pelajari ya. Bangun datar adalah sebutan untuk bangun yang memiliki dua dimensi. Dua dimensi artinya memiliki panjang dan lebar. Nah, anak-anak, bagaimana kita mengetahui sisi, sudut, dan titik sudut? Nah, contoh sisi. Ibu akan buatkan ya sebuah bangun. Ya, ini adalah bangun persegi. Nah, ini adalah sisi 1, 2, 3, 4. Nah, lalu bagaimana dengan sudut? Sudut itu adalah nih, pertemuan antara dua ruas garis. Ruas garis yang pertama, ruas garis yang kedua. Nah, lalu ini juga termasuk sudut. Pertemuan dua buah ruas garis atau sisi. Ini juga disebut dengan sudut. Nah, lalu bagaimana yang dinamakan dengan titik sudut? Inilah dia. Pertemuan dua kaki sudut. Titik sudut, dan titik sudut. Nah, untuk mengetahui ya, pada bangun datar banyak sekali ya bangun datarnya. Contohnya ada persegi. Tadi kita sudah tahu sisi itu seperti apa, sudut dan titik sudut. Maka di sini sisinya ada 1, 2, 3, 4. Lalu sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Lalu persegi panjang, sisinya sama juga ada 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudut 1, 2, 3, 4. Nah, trapesium, sisinya 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudut 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya juga ada jajar genjang. Sisinya 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudut 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya juga anak-anak ya, ada dia belah ketupat. Ya. Berapakah sisinya? 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudut 1, 2, 3, 4. Nah, lalu layang-layang. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudut 1, 2, 3, 4. Nah, ada juga segitiga. Berapa sisinya? 1, 2, 3. Lalu sudutnya 1, 2, 3. Titik sudut 1, 2, 3.
Nah, semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.